Teorinya jelaskan ya seperti apa yang dipaparkan di YouTube Uripe Allah itu semuanya teori, masih kulitnya saja. Sedangkan untuk pendalaman Anda harus cari guru yang membimbing Anda di area Anda berada sana. Agar apa? Agar tidak tersesat mempelajari sendiri. Kalau kita belajar sendiri akhirnya tersesat kita. Kenapa? Karena hawa nafsu setan kita jadikan pembimbing, kita jadikan mursyid-mursyid kita sendiri. Kita yang merasa paham akhirnya ya tambah jauh dari Tuhan itu sendiri. Dia yang memuji dirinya sendiri, betul. Mana ada manusia yang tidak memuji dirinya? Iya enggak Kang Mas? Semua manusia pasti memuji dirinya sendiri daripada memuji orang lain. Inilah yang dimaksud qiyamuhu binafsihi, ada pada setiap diri manusianya. Kasarannya tahu diri dulu ya Kang. Nggih, betul, tahu diri. Maknanya tahu diri itu dulu 50 tahun yang lalu. Kebetulan saat ini tanggal 16 Agustus ini ketepatan saya lahir tahun 73. Kita menyadari dulu tahun 73 saya ndak ada. Saya goib, saya Adam. Itu yang harus kita tahu. Kenyataan itu yang harus kita sadari. Kalau kita sudah menyadari, benar-benar menyadari siapa diriku sebenarnya, maka fakot arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan itu. Begitu kan Mas, gampang kan? Ya silakan dipraktekkan. Semakin mengenal, semakin malu berdoa. Itu gimana Gus? Ya kalau masih malu berdoa, berarti kan masih ada manusianya Kang Mas. Belum bisa enjoy. Jadi maknanya kalau manusia sudah sampai ke alam enjoy, alam jaiznya Allah, berdoa ataupun tidak berdoa ya sama saja. Enjoy saja. Kenapa? Bukan manusianya lagi yang berlaku. Ya enggak Kang Mas? Semoga dipahami ya. Apakah di sebalik hancurnya Bukit Tursina bila memandang Allah? Maknanya Bukit Tursina itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Harus dihancurkan. Bila hawa nafsu ini belum hancur, maka tak nampak nurullah. Yang nampak hanya nur manusianya. Yang nampak hanyalah dzikrun nasnya sendiri. Maka harus dihancurkan. Jadi cerita-cerita masa lalu para nabi-nabi dan rasul itu hanyalah simbol-simbol, hanyalah tanda-tanda bahwa semua itu telah terjadi pada tiap-tiap diri manusia. Bagi manusia yang selalu mempelajari sejarah dirinya. Jadi kalau kita hanya mempelajari sejarah yang di luar diri kita, ya kita terhalusinasi, bayang-bayang nawai. Ora ketemu-ketemu. Kenapa? Karena kita tak tahu diri, ya kan? Semoga bisa dipahami ya. Nyantai sambil ngopi, yuk silakan Kang Mas. Kopinya tinggal dikit. Kenapa saat menjalankan syariat sholat justru timbul kemanusiaannya? Mohon pencerahannya Kang Mas. Karena sejatinya manusianya telah salah tafsir, manusianya telah salah paham, dikira sholat itu mulia. Sehingga manusianya merasa mulia. Makna sholat 5 waktu itu sebenarnya belajar tidak mulia. Apa maknanya? Maka dari itu innamal a'malu binniyah, niatkanlah segala apa yang kau amalkan. Ujung dalam niat adalah lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya hanya Tuhan yang menjadi Tuhanmu. Maknanya bukan kita lagi yang merasa berbuat itu. Tujuan niat diperlakukan. Sinyalnya tersangkut. Apa sinyal saya kurang bagus? Mohon diberitahu saya. Apa suara saya terputus-putus Kang Mas? Mohon diinformasikan. Alhamdulillah.
Mudah dipahami ya. Semoga apa yang dikaji di YouTube Uripe Allah ini bisa menyadarkan kita semua. Kita buat untuk dengar-dengar, ulang-ulang kaji, nanti akan paham-paham sendiri. Yang penting ikhlas di dalam mendengarkan, menyimak. Karang lek takut jadi salah paham. Iya, jangan takutlah. Karena manusia pasti tak akan pernah salah paham. Kenapa? Kalau manusianya sudah memahami dirinya dan memahami Tuhannya, maka tidak akan salah paham lagi. Babakan salah paham itu urusan Allah. Di sini kita hanya menyampaikan saja. Babakan orang itu ditunjuki atau disesatkan oleh Allah, yaitu semuanya Allah, bukan salah manusianya. Alhamdulillah, Kang Pandawa 72. Terima kasih. Silakan, apalagi yang mau diungkap-ungkap. Apa yang masih nyangkut-nyangkut, apa yang masih sulit dipahami, kira-kira. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang, sama-sama. Tercerahkan, alhamdulillah. Memang ketika manusianya masih bertubuhkan manusia, yaitulah alam kegelapan. Jadi di balik alam kegelapan itu ada cahaya yang terang benderang. Di balik manusia itu ada Tuhan yang mewujudkan manusia. Itulah tempat kita kembali, bukan kembali kemana-mana. Jadi beragama apapun Anda, maka itu bukan jaminan, malah Anda tambah sesat dengan agama-agama itu. Kenapa? Karena kita selama ini mabuk agama, merasa agama kita yang paling benar, merasa agama kita yang paling diridhoi. Selama ada diri manusianya, ya selamanya Allah tidak akan ridho. Ridhonya Allah tergantung kita, relakah, ridhokah kita, tidak ada. Yang ada hanya Allah, hanya itu. Kalau kita rela, ridho, diri kita tidak ada, yang ada hanya yang menciptakan diri kita, pasti Allah akan ridho apapun agama Anda. Tidak peduli agama Anda apapun, yang penting Anda rela menyerahkan hidup dan badan kepada Allah, yaitulah Islam. Baik agama apapun, bila dirinya sudah menyerahkan semua kekuatan, menyerahkan semua kekuasaan kepada Tuhannya, ya itulah yang disebut Islam di sisi Allah itu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Islam itu maknanya apa? Bukan Islam nama. Islam itu maknanya menyerahkan diri, berpasrah diri, yaitulah agama. Agamanya seluruh manusia, agama di atas agama rahmatan lil alamin. Betul sekali. Alhamdulillah. Sebenarnya kita setiap detik, setiap waktu sebenarnya kita sudah pulang kepada Allah. Tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita tidak sadar diri. Sebenarnya kita bicara, pulang kepada Allah. Kita duduk, pulang kepada Allah. Kita ngopi, pulang kepada Allah. Kita sholat, pulang kepada Allah. Kita bekerja, pulang kepada Allah. Apa sih maknanya pulang? Karena semua kekuatan itu bila tak ada hidup, ya tidak akan ada semua peristiwa apa yang berlaku atas diri kita. Sebenarnya kita ini sudah pulang tiap saat, tiap waktu. Pulang kepada siapa? Pulang kepada uripe Allah. Kenapa? Karena manusia tidak punya hidup. Nah, hanya Allah yang mengenal Allah betul.
silakan.